Kita masuk ke poin 35. 35 orasi 2 Gregorius dari Nazianzus ya. Mengenai penyebaran firman. Coba baca nih, Pak Asia. Ada itunya? Oke. Nanti ganti ya. Udah dihidupin? Ya. Ya, tekan sampai hijau. Coba bantu. Oke. Ya. Tiga lima mengenai penyebaran firman untuk menyebutkan yang pertama dari tugas-tugas kita, yaitu firman yang ilahi dan agung, yang sekarang siap untuk dibicarakan oleh semua orang. Jika ada orang lain yang dengan berani melakukannya dan mengandaikannya berada di bawah kemampuan intelek setiap orang. Saya kagum akan inteleknya untuk tidak mengatakan kebodohannya. Bagi saya, tampaknya bukan tugas yang ringan dan bukan tugas yang memerlukan kekuatan rohani yang kecil. Untuk memberikan pada waktunya Lukas 12 ayat 42 kepada setiap orang bagiannya dari firman, dan untuk mengatur dengan penilaian kebenaran dari pendapat-pendapat kita yang berkaitan dengan hal-hal seperti dunia atau dunia-dunia, materi jiwa, pikiran, kodrat-kodrat yang berakal budi, lebih baik atau lebih buruk, penyelenggaraan yang menyatukan dan menuntun alam semesta, dan yang menurut pengalaman kita diatur menurut satu prinsip, tapi prinsip yang berlainan dengan prinsip-prinsip bumi dan manusia. Iya. Ini kalau kamu baca, ini kan praksisnya. Ya, praksisnya apa yang mau diajarkan? Ini di sini nanti teorianya. Lalu kayak gitu. Nanti maka saya jelasin apa yang ini namanya praksis. Kamu baca, kamu coba pahami. Namanya praksis. Tapi dari praksis itu kamu harus menangkap logosnya. Logos atau teorianya. Ini teorianya di sini. Ya. Coba gantian Yusuf. Dan cara tentang tanggung jawab besar dalam menyebarkan firman Tuhan, yang menekankan bahwa penyampaian firman adalah ilahi dan agung yang memerlukan keterampilan rohani dan spiritual yang menganggap tugas ini berada di bawah kemampuan intelektual setiap orang adalah bentuk kebodohan. Menurut Gregorius, karena memerlukan penilaian yang benar dan dalam. Nah, seorang pemimpin rohani atau friend leaders itu juga punya kewajiban tanggung jawab untuk menyebarkan firman Tuhan. Seperti yang saya ajarkan hari ini, saya menyebarkan tentang logos, logoi, pada kalian. Ini adalah tugas ilahi dan agung. Tapi butuh apa? Keterampilan. Keterampilan itu diasah terus lewat praksis. Ya. Mungkin ada kali kalau bicara di depan atau menyampaikan firman itu takut, nggak apa-apa. Itu namanya keterampilan yang harus dilatih. Intelek, iya, pintaran. Ya. Nah di sini ya harus baca buku, analisa, diajari tentang apa? Ini praksis, teori ya, teologi ya, bahkan ada pendekatan lain ilmu pendidikan itu namanya taksonomi Bloom, pedagogi juga. Ya, jadi tentang membaca, mengingat, memahami dan menganalisis ya kan, mengaplikasikan dan analisis. Nah itu adalah keterampilan-keterampilan rohani. Ini keterampilan rohani itu kayak di praksis, teori, teologi ya. Keterampilan intelektual itu ya kamu seperti analisa, melihat lebih dalam lewat taksonomi Bloom misalnya yang diajarkan. Ya. Nah itu keterampilan kita butuhkan waktu kita mau menyampaikan firman. Oke.
Nah, menganggap tugas ini berada di bawah kemampuan intelektual setiap orang adalah bentuk kebodohan menurut Gregorius karena memerlukan penilaian benar. Jadi nggak hanya sekedar kemampuan intelektual ya, tapi apalagi? Coba baca lagi Yusuf. Gregorius menyoroti pentingnya memberikan bagian kemanusiaan kepada orang pada dunia seperti yang disebutkan dalam surga. Ini memerlukan kebijaksanaan waktunya seperti yang untuk mengatur dan menilai kebenaran dari pendapat kompleks dunia. Jiwa, pikiran, dan kodrat berakal budi menyampaikan firman Tuhan kepada kompleks dunia. Jiwa dan kodrat berakal budi menyampaikan firman Tuhan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang penyampaian yang tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan rohani. Iya. Nah, jadi ini bukan soal kamu menyampaikan firman Tuhan begitu saja. Ya. Nah, kita menyampaikan bijaksanaan yang mengatur dan menilai kebenaran dari berbagai pendapat tentang aspek-aspek kompleks dunia, jiwa, pikiran, dan kodrat berakal budi manusia ini. Jadi kita menyampaikan firman Tuhan bukan hanya tentang pengetahuan, oh cerita ini itu seperti ini, tetapi harus tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan rohani setiap kita. Ya, ini keterampilan yang kita perlu asah. Terus menguraikan hal-hal seperti dari jiwa, pikiran, dan kodrat berakal budi bukan bahwa Gregorius memahami betapa kompleksnya. Nah, kenapa kok menyampaikan firman itu tugas yang kompleks? Kenapa kok menyampaikan firman itu tugas yang kompleks? Karena kita harus menguraikan hal-hal seperti dunia itu kosmos, ya, materi, jiwa, pikiran, kodrat yang berakal budi. Karena kita sampaikan bagaimana firman itu juga relevan. Ya. Itu. Terus Gregorius juga menekankan bahwa menyelenggarakan menyatukan dan mendukung alam semesta diatur oleh lain yang berbeda dari ini berarti bahwa pemahaman tentang firman Tuhan harus melampaui kebijaksanaan dan merangkul kebijaksanaan ilahi yang lebih tinggi. Mimpi rohani harus mampu membantu mereka melihat dunia melalui ilahi. Iya. Jadi kamu bagaimana melihat ya firman Tuhan itu membuat jemaat itu gini. Pemeliharaan yang menyatukan dan menuntun alam semesta diatur oleh prinsip ilahi yang berbeda dari prinsip manusia tadi. Ya, prinsip ilahi itulah logos tadi, logoi tadi. Dan ini berbeda dengan prinsip manusia. Setiap orang punya prinsip pikiran sendiri-sendiri, kehendaknya sendiri. Tapi waktu kamu menyampaikan firman Tuhan, bagaimana kehendak mereka itu mau mengikut kehendak ini? Saya khotbah, tapi bagaimana mengubah Yusuf bisa semuanya ini sesuai dengan firman itu. Padahal kamu sendiri-sendiri semua punya kehendak, punya prinsip. Tapi gimana kehendak prinsip itu diselaraskan? Yang firman Tuhan itu maunya lurus, tapi waktu kamu berjalan, kamu bisa aja ke kiri dulu lah, ke kanan. Ya kan? Nah, gimana kehendakmu mau kiri ke kanan itu berubah jadi lurus. Sesuai firman itu. Nah, ini yang kompleks, yang nggak gampang. Kalau nyampein doang sih gampang ya. Hanya menyampaikan intelektual pengetahuan kita mah gampang. Tapi ngajak orang itu ikut firman itu
ini. Ya, itu mahal. Itu yang dikatakan oleh Gregorius. Penyelenggara menyatukan dan menuntun alam semesta diatur oleh prinsip yang berbeda dari prinsip manusia. Ya. Pemahaman tentang firman Tuhan harus melampaui kebijaksanaan duniawi, merangkul kebijaksanaan lebih tinggi. Tadi yang disebut logos tadi. Kebijaksanaan lebih tinggi. Kita, pemimpin rohani ini, harus mampu mengarahkan umatnya pada pemahaman teori ini, logos ini. Oke? Kepada pemahaman ini dan membantu mereka melihat dunia melalui lensa. Yang dipakai adalah lensa teori ya tadi. Kacamatanya ganti. Ya. Kalau kacamata kita kan suka-suka kita mau belok kiri, mau belok kanan. Padahal kita disuruh lurus. Oke, coba lagi. Gregorius. Tanggung jawab kita dalam Menyebarkan. Ini bukan tugas yang ringan. Pemimpin rohani yang memiliki pengetahuan dan dalam baik dan mampu menyampaikan dengan dalam. Ini juga mengajar kita bahwa penyelenggaraan ilahi berada dari Berbeda dari prinsip-prinsip kami. Dan kita harus selalu mencari kebijaksanaan ilahi dalam memahami dan mengembangkan. Dengan demikian, orasi Gregorius menekankan pentingnya pengetahuan dan kebijaksanaan dalam rohani menyebarkan Tuhan kepada dunia. Iya. Jadi kita sebagai pengkhotbah nanti yang menyebarkan atau yang bertanggung jawab menyebarkan firman Tuhan itu dikatakan bukan tugas yang ringan. Kita butuh kebijaksanaan dan kekuatan. Pertanyaan saya, kenapa kok bukan tugas yang ringan? Laras ya? Iya, itu dia. Bukan cuma nyampein doang. Tapi gimana orang itu juga ikut. Nah, ini tantangan kita. Sehingga, karena ini bukan tugas yang ringan, sehingga kita harus punya apa? Oke, terus keterampilan. Apalagi? Yang di sini jawaban. Kebijaksanaan, kekuatan rohani yang besar. Tapi juga harus punya apa? Pengetahuan. Tentang apa? Iya. Apa prinsip ilahi tadi? Harus mengetahui apa? Loh? Jadi Maximus itu pakai prinsipnya Gregorius. Prinsip ilahi itu dengan kata lain apa? Loh? Jadi waktu kamu baca firman Tuhan, ada Alkitab di sini. Toh. Ada yang bawa ya. Sama kayak dosennya ini. Ya. Saya semua udah di handphone di laptop. Oke. Misalnya, nah ini contoh Alkitab lah. Kamu nggak cuma nyampein, kamu bacain ayat ini, kamu jelasin. Tapi kamu harus menangkap apa logosnya di balik ayat itu. Ya. Ayatnya praksis. Ayat-ayatnya. Tadi kita baca 1 Raja-Raja 16. Itu apa? Praksis ayatnya. Tapi di situ dikatakan kamu harus punya pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilahi. Nah, berarti ini firman Tuhannya di praksisnya, di ayatnya kan. Jadi ada prinsip ilahi di balik ayat. Jadi Elia tadi bukan cuma cerita keputusasaan. Ada prinsip ilahi yang lebih agung yang mau diajar. Kamu harus temukan itu. Karena nanti di kelas-kelas berikutnya, semester berikutnya, kamu belajar menemukan prinsip ilahinya. Teoria, prinsip ilahi, logosnya, logonya. Paham? Nah, ini bukan teori saya, dari Gregorius yang mengajarkan.
Maka tadi saya bilang, chapel itu, ya kita harus menemukan makna rohaninya, spiritual meaning-nya, teorianya, logos-logonya, prinsip-prinsip ilahinya. Nah, inilah tantangan kita. Bukan tugas yang ringan ini. Makanya nanti di semester berikutnya kamu akan belajar doktrin ini, doktrin itu, eksegesis, dan sebagainya. Tujuannya supaya kamu punya pengetahuan tadi. Ya. Pengetahuan apa? Tentang prinsip-prinsip ilahi. Lalu kamu bisa sampaikan. Iya, jangan udah tahu logosnya, tapi suruh ngomong ke depan, nggak bisa. Ada nanti ada pelajaran homiletik, public speaking, yang kemarin udah ikuti ya. Iya, sendiri kalian juga harus latihan gitu. Ya, harus kemampuan menyampaikan firman itu bukan cuma kemampuan bicara, tapi yang kamu bicarakan itu relevan dan dalam. Oke. Ini mengingatkan kita bahwa penyelenggaraan itu pemeliharaan Allah ya. Penjagaan Allah, pemeliharaan Allah berbeda dari prinsip-prinsip duniawi. Oke, tadi ya. Makanya saya ajak kalian tuh bukan sekedar prinsip duniawi, harus cari prinsip ilahi. Kita harus mencari kebijaksanaan ilahi. Jadi waktu kamu mau mencari teoria, kamu perlu berdoa. Minta apa? Hikmat dari Roh Kudus. Kebijaksanaan ilahi. Ya, dalam memahami dan menyebarkan firman. Jadi khotbah itu atau menyampaikan firman Tuhan itu tidak ringan, bukan tugas yang gampang atau ringan. Kita butuh hikmat ilahi, butuh pengetahuan, butuh kebijaksanaan, dan keterampilan latihan. Ya. Tidak ringan kenapa? Karena kita mau ngajak orang lain hidupnya sesuai dengan prinsip ilahi, sesuai dengan logosnya. Supaya nanti dari logosnya bisa kepada sang logos. 3 nih, teologinya lebih dalam. Oke. Nah, tugas kita mengajak orang itu, maka nggak gampang. Kalau cuma nyampein doang, mudah. Keterampilan cukup, ya kan? Tapi ternyata enggak. Tidak ringan. Kamu butuh keterampilan, oke. Butuh pengetahuan, ya kan? Pengetahuan menangkap logonya, dan yang paling penting apa? Bijak, itu hikmat. Jadi butuh 3 hal ini lah. Kamu butuh latihan, keterampilan. Ya. Nah, butuh hikmat, butuh Roh Kudus, doa. Baru nanti dari situ, ya butuh kesungguhan, pengetahuan, hikmat, ya kesungguhan dalam hal tampilan ini ya. Butuh pengetahuannya. Nah, di sini kamu belajar ini, belajar itu gitu. Pengetahuan. Terus hikmat ini doa. Ya. Maka di kelas lain saya suruh Bu Rina, Pak Yayan ya di Spiritual Formation itu kan latihan doa. Baca buku doa. Waktu kamu baca buku doa, itu praksis. Nggak mau sedikit dipaksa. Tapi waktu kamu baca, teorianya kamu bisa melihat logoi tentang Theotokos, tentang penderitaan, logoi tentang pengampunan dosa. Itu kamu refleksikan. Sampai nanti kamu melihat, oh ya, bisa melihat Kristus di teologianya. Nah, ini untuk apa sih? Kamu dapat nih, mencari kebijaksanaan. Sang logos itu artinya sang bijaksana. Sang bijaksana yang tunggal itu. Tapi bijaksananya kan macam-macam. Itulah logonya. Gimana dapat logonya? Kamu harus cari. Cari dengan praksis. Baca. Kayak ini.
Kamu nggak baca, nggak tahu kan? Ya kan, Dela? Nah, jadi kesungguhan praksis. Dapat tahu. Disitulah dapat kebijaksanaan. Jadi, baca, jadi tahu, jadi bijaksana. Bukan pintar, ini lebih dari pintar, bijaksana. Baca, jadi tahu, jadi bijaksana. 3 ini. Baca itu praksis, tahu itu teoria, bijaksana itu teologi. Baca praksis, latih diri, baca. Paksa. Tahu sesuatu teoria, teologianya. Ini berarti logosnya, Pak. Bijaksananya apa gitu. Logos. Bijaksananya tentang logosnya, awalnya. Ini praksis. Praksis, logos besar. Baca, tahu, bijaksana. Sama seperti yang diajarkan Gregorius Maximus. Ya. Oke, ini poin 35. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita 1 poin aja hari ini. Nah, kita akan lanjut ke stat teologi sistematiknya ini ya. Ini udah dapat belum semua bukunya? Sudah ya? Oke. Kita udah kemarin udah sampai poin ke berapa? 1 udah tentang Allah ya.